Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'a sunnata iqtada bi hudah. Qala Sayyidil Imam Al-Arif Billah ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah rahmatal abrar wa amadana bi madadil wafir fid darain amin. Sayyidina Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan, in kanat ma'aka inayatuh yanfa'ka qalil wa illam takun laka inayah minhu lam yanfa'ka al-katsir. Beliau kali ini berbicara tentang inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu inayah? Inayah itu perhatian khusus. Inayah itu al-lutfu al-khafi, yaitu kelembutan Allah. Ya, kelembutan Allah yang terkadang tidak disadari. Karena ketika Allah itu ridha kepada hambanya, ketika Allah cinta kepada hambanya, maka Allah akan memberikan inayah. Jadi memberikan perhatian khusus kepada hamba tersebut melebihi hamba yang lain. Nah, kata Imam Ibn Athaillah, jika ada inayah Allah bersama kamu, maka yanfa'ka al-qalil, maka hal yang sedikit, hal yang kecil pun bisa menjadi manfaat buat kamu. Apapun itu, ilmu sedikit tapi mendapat inayah dari Allah, maka akan bermanfaat untuk diri kita. Harta yang sedikit tapi Allah kasih inayah, Allah kasih keberkahan, ya, maka itu akan bermanfaat, akan kerasa berkahnya tadi itu. Tapi wa illam takun laka inayah minhu, jika dalam dirimu tidak lagi ada inayah dari Allah, lam yanfa'ka al-katsir, maka hal yang banyak sekalipun tidak akan menjadi manfaat buat kamu. Kenapa? Karena jangan-jangan barokahnya tadi itu dicabut daripada hal tersebut. Jadi hartanya banyak sekali, tapi selalu merasa kurang, merasa tidak cukup. Padahal lebih-lebih luar biasa. Ya, padahal lebih-lebih luar biasa. Nah, tapi yang perlu diingat di sini, ya, inayah di sini itu bukan selalu bagaimana ketika seorang hamba itu terlihat selalu enak. Berarti kalau ketika kelihatan selalu enak, berarti dia dikasih inayah sama Allah. Tidak, belum tentu. Inayah itu bagaimana Allah kemudian memberikan perhatiannya, perlindungannya, kasih sayangnya kepada hamba tersebut, sekalipun secara zahir hamba tersebut terlihat tidak enak. Misalnya seperti Nabi Yusuf alaihissalam, ya, alaihi wa ala nabiyina afdhalus shalawat wa taslim. Nabi Yusuf, bagaimana beliau tadi itu, ya, anak daripada Nabi Yakub, yang mendapat perhatian khusus daripada Nabi Yakub. Kenapa mendapat perhatian khusus? Dikatakan dalam tafsir, karena memang ibunya Nabi Yusuf ini meninggal. Jadi Nabi Yusuf ini kalau saudara kandung dengan satu lagi namanya Bunyamin. Mereka berdua ini ibunya sudah meninggal ketika masih kecil. Nah, Nabi Yakub memberikan kasih sayang lebih. Apa alasannya? Alasannya karena Nabi Yakub di situ khusus kepada Nabi Yusuf dan Bunyamin itu memberikan kasih sayang dua, yaitu dirinya sebagai seorang ayah, plus juga memposisikan kasih sayang seorang ibu juga pengen dikasihkan melalui Nabi Yakub. Jadi kasih sayangnya lebih-lebih daripada saudara yang lain. Saudara yang lain iri gitu loh. Apa yang terjadi? Ya, cerita yang panjang itu di surat Yusuf, cerita kepada Nabi Yakub, ya, bahwasanya melihat mimpi, dibilang jangan cerita, sampai pada akhirnya saudara-saudaranya tadi itu meletakkan Nabi Yusuf, ya, di sumur, bayabatil jub, di sumur, ditinggal. Ya, orang tuanya dibilang kalau dimakan akalahu zebu, dimakan sama serigala. Kemudian ditemukan sama orang, kemudian dijual murah sampai dibeli, ya, oleh raja, sampai Zulaikha tadi itu ketika besar Nabi Yusuf senang, tertarik, sampai mendapat fitnah. Sampai pada akhirnya Nabi Yusuf ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diangkat menjadi orang terdekat raja, ya, menjadi kedudukan yang tinggi, memiliki kedudukan yang tinggi sampai jadi raja, sampai jadi pemimpin. Nah, di situ dari awal yang seakan-akan terlihat tidak enak, ya, bagaimana dikucilkan, bahkan dibuang, sampai ditemukan sama orang dan seterusnya, itu dari awal Nabi Yusuf alaihi wa ala nabiyina afdhalus shalawat wa taslim itu mendapatkan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap gerakannya itu, ya, mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kata Sayyidil Imam Ibn Athaillah,
kalau inayah Allah sudah ada pada diri kamu, maka hal yang sedikit pun itu menjadi manfaat. Hal yang kecil pun bisa menjadi barakah, bisa menjadi manfaat. Tapi kalau inayah itu sudah ada lagi, dalam arti Allah lepas tangan. Kalau kaitan sama yang pertemuan sebelumnya, Allah mengistidraj orang tersebut. Ini mau apa? Terserah wis. Mau dunia, ambil dunia. Mau jabatan setinggi apapun, ambil. Tapi ternyata dengan didapatkan hal itu, dia semakin jauh dari Allah. Maka hal yang banyak sekalipun tidak memiliki efek kepada dirinya, apalagi manfaat. Mudah-mudahan kita dikasih sama Allah Subhanahu wa taala ya inayah khassah, yaitu perhatian, kelembutan yang khusus untuk diri kita. Amin ya rabbal alamin. Beliau juga mengatakan lau kasyafa atau lau kusyifa ankal hijab la ra'aita kulla syai'in natiqan musabbihan lillahi ta'ala. Kata beliau menunjukkan seandainya Allah membuka hijab yang ada pada dirimu, ya, ini para anbiya, para aulia ini, ketika mereka dibuka hijabnya oleh Allah, maka kamu bakal melihat segala sesuatu ini sebenarnya bisa berbicara dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, batu-batu tadi itu kata Sayyidina Ali, ya, bahwasanya batu-batu tadi itu mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin an-naqsu fik wal hijabu minka. Akan tetapi kekurangan itu ada pada dirimu, ya, wal hijabu minka, dan hijab itu ada pada dirimu. Ya, jadi kita juga diajarkan ya oleh para ulama untuk tidak semena-mena kepada apapun. Bahkan tumbuhan sekalipun. Ya, kita diajari oleh para ulama mencabut tumbuhan itu kita tidak diajarkan, kita tidak dianjurkan, kecuali memang ada maslahat di dalamnya atau karena ingin menghilangkan madharah. Mungkin nutup jalan, atau mungkin ya membuat kotor dan lain sebagainya. Nah, mungkin dipotong. Ini tidak ya, tahu-tahu misalnya nyabut tumbuhan. Ini tidak diajarkan. Tidak diajarkan. Kenapa? Karena semua daripada bagian makhluk-makhluk tersebut pada hakikatnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita dijadikan oleh Allah hambanya yang diridhai oleh Allah sehingga mendapatkan inayah, mendapatkan perhatian khusus. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.